Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurhasanah dengan NIM 122002030 dari Prodi PGST mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Intansi Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, dosen Ibu Lisda Revianti MPD. Saya akan mempresentasikan tugas presentasi individu dengan materi pemilihan metode pembelajaran SD. Ada beberapa metode pembelajaran sekolah dasar, yaitu terdiri dari 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Metode demonstrasi, 4. Metode bermain peran atau role play, 5. Metode simulasi, dan 6. Metode praktik lapangan. Nah, yang pertama yaitu metode ceramah. Apa sih metode ceramah itu? Ialah penerangan secara lisan dengan bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Keunggulannya yaitu cepat menyampaikan informasi, banyak informasi yang disampaikan dalam waktu singkat, dan menjangkau banyak audiens. Kelemahannya, komunikasi satu arah, sukar memenuhi kebutuhan individu, dan proses belajar mengajar berpusat pada pelatih. Metode ceramah sebaiknya dengan kombinasi metode yang bervariasi. Metode ceramah juga dilakukan dengan ditujukan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipasi, seperti curah pendapat, disko, pleno, penguasaan, studi kasus, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu metode diskusi, adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah, sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Keunggulannya yaitu ada interaksi antara pelatih atau pengajar antar peserta atau peserta antar peserta, dapat menilai penguasaan konsep peserta, dan dapat melihat reaksi peserta terhadap ide-ide baru. Kelemahannya tidak efektif bila peserta belum menguasai konsep dasar dan menyita banyak waktu. Nah, selanjutnya yaitu metode demonstrasi dan metode bermain peran atau role play. Metode demonstrasi ialah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Oleh karena itu, metode demonstrasi dibagi menjadi dua tujuan, yaitu yang pertama sebagai proses untuk memahami langkah demi langkah, dan yang kedua sebagai hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Dan selanjutnya yaitu metode bermain peran atau role play, merupakan metode untuk menghadirkan peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran dalam kelas atau pertemuan yang dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap situasi atau masalah, misalnya menilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran, kemudian memberikan saran atau alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut. Selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode simulasi adalah bentuk metode praktik yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta dalam belajar, baik itu keterampilan mental maupun fisik. Metode simulasi juga membedakan situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktik dalam situasi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu metode praktik lapangan. Cara mengajar dengan mengajak peserta ke suatu tempat dengan tujuan tidak hanya mengadakan pengamatan, observasi, dan peninjauan saja. Peserta akan lebih aktif dan langsung berpartisipasi. Dengan adanya metode praktek lapangan ini, maka peserta akan lebih mengamati dengan apa yang dilihatnya. Cukup sekian yang dapat saya paparkan dalam materi pemilihan metode di sekolah dasar. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.